Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadirah Nurul Saleha Saragi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tutorial penggunaan SciSpace. Analis legislatif di unit kerja pusaka mempunyai tanggung jawab dalam menghasilkan produk analisis seperti info singkat, polisi brief, dan kajian untuk AKD. Dan analisis ini umumnya bersifat deskriptif. Seperti kita ketahui, analisis itu akan menghasilkan seperti pendahuluan dan juga pembahasan. Dan pada topik-topik yang kita teliti, perlu melakukan tinjauan literatur untuk mendukung argumentasi. Namun terdapat kesulitan seperti efisiensi dan produktivitas. Isu-isu keparlemenan perlu dilakukan penyaringan pada artikel-artikel yang relevan, dan juga kadang kita mengalami writer's block atau keadaan di mana kita terhambat menulis karena kurangnya ide, lalu juga terhambat akibat language barrier karena adanya literatur internasional, lalu adanya kekurangan kepahaman terhadap tema-tema baru. Dan solusinya adalah pemanfaatan AI khusus riset. Salah satu AI khusus riset yang sangat populer adalah SciSpace. Nah, SciSpace ini dirancang untuk mempermudah akses dan pemahaman terhadap artikel. Dan ini juga mendukung seperti analisis dengan unggahan PDF, lalu ada menyoroti teks untuk mengajukan pertanyaan, dan juga terdapat AI Copilot untuk menyediakan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh pengguna. Oke, kita dapat mengakses SciSpace ini di laman typeset.io. Akan ada sign up, bisa sign up dengan akun Google. Di sini ada beberapa fitur, ada Home, My Library, Check with PDF, dan lain-lain. Dan kita akan berfokus pada literatur review dan juga analisis PDF dengan koleksi artikel kita di My Library. Pada video kali ini saya akan berfokus pada isu terkait permasalahan perumahan di Indonesia, dan ini sangat cocok untuk melakukan kajian-kajian seperti benchmarking kebijakan di negara-negara lain, dan juga mendapatkan ringkasan terhadap isu yang kita teliti. Kita memasukkan search or ask a question di kolom ini. Saya ingin bertanya, mengapa permasalahan perumahan di Indonesia sangat kompleks dan faktornya apa saja? Oke. Bandingkan kalau kita menggunakan laman Google. Nah, mesin pencari Google ini kita harus mengakses satu-satu dan membuka satu tab, dan ini akan menyulitkan kita dan menurunkan efisiensi pekerjaan kita. Nah, ini adalah jawaban dari AI Copilot. Pada laman jawaban akan memunculkan jawaban dari 5 paper terbaik. Nah, dijelaskan di sini masalah perumahan didorong oleh faktor-faktor apa saja, urbanisasi, ketersediaan lahan, tantangan keterjangkauan, dan ini bersifat kredibel karena ia menyematkan literatur-literatur dan bisa kita langsung akses secara interaktif. Contohnya ini dapat dari Perdamaian. Judulnya Status of Livability in Indonesia. Kalau kita gulir ke bawah, kita akan mendapat daftar dalam bentuk tabel seperti judul-judul artikel apa saja dan tahun publishnya kapan. Dan di sini ada kolom-kolom nih teman-teman, ada insight itu seperti intisari dan juga findings, hasil. Kita bisa melihat secara ringkas jurnal ini hasilnya apa. Jadi kita tidak perlu mengunduh satu-satu artikel yang menurut kita kurang relevan dengan apa yang kita cari. Dan terdapat kolom-kolom yang bisa kita tambahkan di sebelah kanan. Contohnya bisa kita lihat conclusion-nya. Nah, ini akan ditambahkan secara otomatis. Conclusion-nya apa di artikel ini? Bahwa kinerja perumahan kurang, pendekatan terpadu diperlukan. Lalu di sini bank tanah, perlunya implementasi bank tanah dan lain-lain. Oke. Itu ada satu fitur, jadi ekstraksi artikel dan juga penjelasan singkatnya. Dan selanjutnya kita bisa memfilter ya, apakah artikel tersebut mempunyai PDF, open access, lalu filternya 3 tahun terakhir, diterbitkan atau 5 tahun terakhir, lalu berasal dari jurnal apa saja. Contoh, saya ingin melihat artikel yang mempunyai akses terhadap PDF-nya untuk kita unduh nanti ke depannya. Nah, oke, kita cari nih, mungkin ini ya, Public Policy on Financial Regulation. Karena ini dalam bahasa Inggris, tentu ini sangat memudahkan kita karena di SciSpace itu terdapat fitur untuk mentranslate langsung ke dalam bahasa Indonesia. Oke, contoh kita lihat case study 1 million houses and KPR FLPP. Nah, tapi kita belum punya gambaran nih 1 million houses itu apa. Kita bisa melihat summary-nya di sini. Oke, ini lagi generating.
Nah, ini dia. Lalu kita bisa bertanya, kita bisa membookmark juga, melakukan sitasi. Nah, contoh ini sitasinya dalam APA 7. Kita langsung chat with paper sebagai research assistant kita. Contohnya, apa itu 1 million houses? Kita anggapannya awam dalam topik ini. Nah, kita menunggu si copilotnya bekerja. Apa itu 1 million houses? Ternyata adalah program 1 juta rumah, sebuah program dari pemerintahan Presiden Jokowi untuk mengatasi masalah perumahan untuk keluarga berpenghasilan rendah. Oke. Jadi itu yang kita pelajari. Yang pertama adalah eksplorasi artikel-artikel ya dalam waktu yang singkat. Yang kedua, yang contohnya kita mau mengakses yang tadi ya, ini. Kita bisa mengklik juga artikelnya. Nah, oke, akan dimunculkan gambar file PDF di sini. Nah, oke. Di sini ada Central Business District. Nah, Central Business District. Nah, become a main focus of PUPR Ministry now. Kita bisa menyoroti teks dalam PDF ini, misalnya PUPR. Ada explain text, get related papers, highlight, save to notebook. Notebook itu seperti catatan atau diary pribadi kita ya. Nah, kita bisa lihat explain text. Nah, apa sih PUPR itu? Ini sangat membantu apabila kita mengalami kesulitan dalam pemahaman keyword-keyword yang kurang familiar. Nah, dia akan menjelaskan nih PUPR itu apa. Itu adalah salah satu fitur berinteraksi dengan PDF. Lalu, bagaimana kalau kita sudah mempunyai beberapa artikel, namun kita terlalu mempunyai waktu yang sedikit untuk membacanya? Kita bisa melakukan unggahan PDF. Kita pergi ke My Library. Nah, kalau kita punya satu PDF bisa langsung upload. Tapi karena ini ada beberapa artikel terkait perumahan lagi, kita upload semuanya. Oke, ini akan masuk ke folder Untitled Collection. Kita bisa rename tentang perumahan. Nah, saat kita klik nih tentang perumahan, AI Copilot akan meringkas TLDR itu, tolong di downgrade atau intisari dari setiap PDF. Lalu hasilnya apa? Ini artikel ini tentang kebijakan Jokowi, backlog. Nah, ini master thesis. Makalah ini tentang FLPP dan LIHTC. Namun saya belum tahu nih apa yang dimaksud dengan FLPP dan LIHTC. Nah, saya bisa cari with paper apa itu FLPP dan LIHTC. Nah, tuh. Jadi untuk melakukan benchmarking sangat mudah ya. Saya sudah menjelaskan fitur-fitur di SciSpace, dan yang terpenting lagi itu ada Chrome extension atau plugin SciSpace yang bisa kita install untuk memudahkan kita mengetahui definisi-definisi dari keyword yang kita tidak ketahui. Nah, ini kita bisa itu Chrome. Sudah muncul di sini. Oke. Kita pin saja di sini. Lalu kita cari di sini berita perumahan. Contohnya kita cari rate itu apa? Apakah ini bisa berhasil ya? Explain. Nah, di sini sedang bekerja copilotnya. Nah, dia akan memberikan definisi secara gamblang. Ray itu adalah real estate Indonesia. Cuman di sini masih pakai bahasa Inggris. Kita bisa ulang lagi dan kita pilih bahasa Indonesia. Nah, contohnya lagi apa ya? Oh nih, oke, SMF. SMF Research Institute. Explain. Nah, kita menunggu Copilot. Sarana multi infrastruktur yang merupakan organisasi untuk penyediaan dukungan keuangan. Nah, ini sangat membantu waktu kita dalam mengeksplorasi definisi-definisi. Jadi, begitu saja penjelasan terkait SciSpace. Semoga alat ini dapat membantu kegiatan analisis Unlike di pusaka. Terima kasih.
Nah, sekarang kita akan membahas tentang penggunaan Mendeley Reference Manager. Mendeley Reference Manager merupakan sebuah aplikasi berbasis desktop dan juga web yang memudahkan alur kerja manajemen referensi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kegiatan analisis. Fungsi utama Mendeley terdiri dari menyimpan literatur, mengatur, dan juga mencari referensi dari satu pustaka. Adapun manfaat yang dapat dirasakan oleh user adalah, yang pertama, kita dapat mengelola literatur. Yang kedua, melakukan citasi dalam berbagai reference style atau format. Yang kedua, dapat mengakses referensi dari berbagai perangkat dan melakukan sinkronisasi otomatis. Yang ketiga adalah keunggulan Mendeley dari tools lainnya seperti Zotero dan EndNote adalah Mendeley ini mempunyai platform atau laman sendiri untuk mengumpulkan beberapa referensi yang digunakan oleh user Mendeley lainnya. Ini adalah Mendeley Web Catalog atau Mendeley Search. Fitur-fitur yang tersedia dari Mendeley yang tak kalah penting adalah kita dapat melakukan anotasi dan melakukan catatan dan juga highlight di PDF yang diunggah, dan fitur kolaborasi untuk berbagi referensi dengan rekan kerja kita. Sebelum ke tutorial, adapun tahapan penggunaan Mendeley. Yang pertama, kita perlu menyiapkan tools Mendeley dari softwarenya, dari plugin-pluginnya seperti Web Importer dan juga Mendeley Site untuk Microsoft Word. Yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana menambahkan referensi. Ada 6 cara, dengan mengunggah artikel, dengan menggunakan watch folder, dengan melakukan salin identifier, dengan melakukan ekstraksi dengan Web Importer, mencari dengan Mendeley Search, dan mengimpor referensi dari format lain. Lalu, bagaimana mengelola literatur yang ada di perpustakaan Mendeley? Kita bisa menggunakan fitur favorit, koleksi, dan juga tag untuk filtrasi. Lalu, selanjutnya akan dilakukan penyusunan citasi di Microsoft Word dengan Mendeley Site yang berfungsi untuk menyisipkan referensi di paragraf Microsoft Word dan juga membuat daftar pustaka otomatis. Fitur lainnya seperti sudah dijelaskan adanya fitur anotasi dan highlight dan juga fitur kolaborasi. Baik, selanjutnya kita bisa search di Google Mendeley install. Dan di sini disarankan untuk menggunakan Mendeley desktop meskipun Mendeley dapat diakses melalui web. Kita klik download now for Windows karena saya sudah mempunyai installernya. Ini dia installernya. Install. Dan di sini akan secara otomatis finish dan akan muncul tampilan pustaka Mendeley. Nah, ini adalah tampilan kosongnya Mendeley. Di sini ada beberapa fitur seperti all references untuk melihat semua metadata yang terekstrak, lalu recently added yang baru saja ditambahkan, lalu recently read, PDF apa saja yang baru kita baca, lalu favorit, my publication, unsorted, duplicate, trash, dan juga ada fitur collection, group. Di sini juga ada informasi akun untuk setting dan juga sinkronisasi. Nah, oke, ini juga ada notebook yang memudahkan kita untuk mencatat poin-poin penting. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke tutorial, alangkah baiknya kita menginstal plugin-plugin lainnya dengan tombol tools, ribbon tools di sini. Install Web Importer. Akan terbuka. Ini dia, Importer for Chrome. Jadi akan terdeteksi ya metadata yang ada di laman web. Selanjutnya kita install. Kita add to Chrome, add extension, dan tunggu hingga toolbar ini akan muncul. Apabila tidak ada toolbar, bisa kita cek di sini ya, extension, dan kita pin saja. Lanjut, kita masuk ke tools, lalu install Mendeley Site for Microsoft Word. Ingat-ingat, Mendeley Site untuk Microsoft Word ini berfungsi sebagai memasukkan citasi, dan yang kedua, menyusun daftar pustaka. Get it now? Ini akan ada proses. Kita tunggu saja, dan ini sudah terinstall. Kita bisa klik open in Word. Oke, ini otomatis dari Mendeley-nya. Jadi si toolbar Mendeley Site itu masuk di references kalau di Microsoft Word, dan ada navigasi bar di sebelah kanan yang dapat kita lihat bahwa ini akan memunculkan semua referensi yang masuk ke perpustakaan Mendeley kita. Kita juga bisa cek citation setting sebelum kita menyisipkan apakah sudah menggunakan reference style yang diatur. Ini menggunakan default APA 7, dan ini previewnya. Dan kita balik lagi ke references.
Ini ada tabs-tabs yang menarik seperti favorit, all references, dan juga nanti ada collection dan juga group. Oke, kita bisa close. Seberapa penting Mendeley site? Menurut saya ini sangat penting karena ini adalah salah satu contoh daftar perpustakaan yang mengalami kesalahan dalam citasi ya teman-teman. Jadi ini akan menyulitkan dalam proses review dan akan memperlambat alur publikasi kita ya. Selanjutnya kita sudah menjelaskan mengenai plugin Mendeley. Kita bisa langsung menuju menambahkan metadata referensi ke perpustakaan kita. Cara yang paling mudah adalah dengan menambahkan identifier atau DOI dengan add reference manually. Cuman untuk umumnya kita bisa mengimport satu-satu file. Nih seperti contohnya. Kita klik tadi add new. Oke. Ini saya mencontohkan untuk tutorial ini terkait tentang perumahan di Indonesia. Saat kita mengupload, Mendeley akan mengenerate secara otomatis referensi yang ada. Nah, kita bisa klik nih, teman-teman. Kita klik, akan muncul tampilan PDF. Oke, nanti bisa kita close aja. Jadi kita harus sering-sering menggunakan Mendeley untuk familiarity kita. Dan paling menarik itu adalah watch folder. Jadi saat kita memilih watch folder, kita bisa mengunggah sebuah folder di mana apabila ada satu PDF yang masuk itu akan tersinkronisasi. Contoh, oke, kita mau ambil folder ini, kebijakan perumahan. Oke, kebijakan perumahan, open. Nah, ini akan mengupload beberapa file yang ada di folder tersebut. Ada 5 ya. Berarti total tadi ada 6 PDF ya teman-teman. Nah, coba kalau tadi kita mau menambahkan salah satu PDF di folder kita, apakah benar PDF tersebut metadatanya akan tertambah secara otomatis? Nah, ini ya, kita contohnya ini adalah ini. Oke. Ini bisa kita delete juga. Jadi di sini ada 2, 1, 2, 3, 4. Totalnya ada 6. Kita klik synchronize. Oh, ternyata masuk teman-teman, analisis sosial terhadap program KPR. Kita klik yang tadi, apakah benar? Analisis sosial terhadap program KPR. Dan coba kita hapus ini dan ini. Apakah sisa 3 ini saja? Kita sinkronis lagi. Oh, berarti kita bisa secara otomatis memilihnya. Move to trash. Nah. Oke. Selanjutnya tadi kita sudah mempelajari menambahkan file metadata melalui data-data di komputer kita. Yang paling mudah untuk menambahkan referensi di Mendeley, kita menggunakan digital identifier atau DOI ya teman-teman. Nih sebagai contoh tentang pembiayaan perumahan. Nah, kita bisa lihat nih ada DOI-nya. Kita bisa klik kanan, copy link address, kembali ke perpustakaan, add new. Jangan lupa add reference manually. Kita tempelkan alamatnya, klik logo ini, lookup metadata, dan tada, akan terisikan secara otomatis. Tinggal kita add entry. Nah, ini ya teman-teman. Nah, dia akan masuk paling atas. Itu tadi menggunakan add reference manually. Bisa juga kita mengetik misalnya dari buku, dari film, dari artikel, dari report, dan lain-lain ya. Tinggal diisikan saja authornya siapa, judulnya apa, dan lain-lain. Selanjutnya bagaimana kalau misalnya kita tidak mempunyai file PDF, tidak juga mempunyai identifier. Biasanya ini buku ya. Nah, sebagai contoh, ini ada buku mengenai bunga rampai perumahan. Hal yang paling gampang ini di Google Scholar, kita klik site. Oke, tunggu. Kita klik Refman. Ini adalah format selain PDF ya, teman-teman. Nah, ini akan terunduh sebuah format .tris
Kita kembali lagi ke perpustakaan, add new, import library. Ada beberapa format lain selain PDF. Kita kembali, nah kita klik saja. Bunga rampai perumahan pun sudah masuk ke dalam perpustakaan Mendeley kita. Selanjutnya tadi sempat dibahas mengenai Mendeley Search. Mendeley Search itu dari Mendeley-nya sendiri. Bisa kita search mendeley.com. Nah, di sini nih biasanya ada search for articles. Kita mau mencari tentang backlog housing in Indonesia. Nah, ini Mendeley Search ini bisa dilihat filter-filternya, tahun terbit, lalu jenis dokumennya, lalu paling banyak disitasi dan lain-lainnya. Ini sama saja seperti Science Direct dan Google Scholar, cuman ini memang diperuntukkan untuk pengguna Mendeley. Kita bisa klik yang mana yang diinginkan, lalu add to library. Akan disuruh sign in. Oke. Nah, atau yang ini, add to library. Oke, kita kembali ke perpustakaan. Nah, jadi ada dua yang baru masuk ya. Oke, selanjutnya kita sudah membahas dari import file, PDF, lalu watch folder, menggunakan identifier, menggunakan Mendeley Search, menggunakan format lain dari .tris. Ada yang kita lupa, yakni Mendeley Web Importer, dan ini menurut saya penting juga, apalagi untuk jenis-jenis referensi yang dari web, contohnya portal berita, dan ini bisa memudahkan kita. Sebagai contoh, nah ini dia, ini adalah salah satu referensi yang saya pernah gunakan di sebuah kegiatan analisis. PUPR ungkap serapan pembiayaan rumah subsidi capai 9,8 triliun. Kita klik toolbar extension Mendeley di Chrome. Disarankan untuk menggunakan Chrome ya teman-teman. Nah, lalu kita klik lagi. Namun kekurangan Mendeley Web Importer yang harus kita ketahui adalah terkadang dia ini sedikit mempunyai bug. Nah, kalau kita refresh akan muncul PUPR ungkap serapan pembiayaan rumah. Boleh kita klik. Namun kalau untuk dari portal berita dan lain-lain, kita perlu cek nih teman-teman keabsahan dari informasi yang ada. Contoh, ini autornya belum ada. Kita bisa ketik dari last name-nya Asmaisi, Alifian. Lalu kita lihat juga date aksesnya sudah benar. Oke. Dan langsung add to Mendeley. Oke. Nah, seperti contoh yang memang harus kita perhatikan adalah jenis-jenis artikel yang mempunyai desain yang tidak seragam. Nah, seperti contoh seperti ini. Kita ingin menggunakan artikel atau report. Nah, ini dia. Kita klik toolbar-nya lagi. Nah, kita perlu mengedit nih, teman-teman. Dengan cara double klik, lihat reference type-nya, title-nya. Nah, oke. Nah, autornya siapa? Lisnawati. Oke. Sini dicek-cek lagi apakah mempunyai ISN, sudah ada. Oke, sudah. Ini halaman berapa? Nanti bisa dicek-cek lagi ya, teman-teman. Nah, ini ada volumenya, jangan lupa nanti dimasukkan. Baiklah, kita akan melihat keuntungan dari Mendeley Web Importer. Contohnya, dalam sebuah jurnal, kita ingin melakukan migrasi metadata. Nah, pasti akan merepotkan apabila kita melakukan salin dan tempel terhadap data-data yang ada. Namun, dengan Mendeley Web Importer, kita bisa langsung mengekstrak seluruh urutan dari literatur yang ada. Contoh, pada jurnal permukiman yang disediakan oleh PUPR terdapat beberapa artikel dan jurnal. Kita klik Mendeley Web Importer. Apabila memang lama bisa di refresh lagi. Nah, oke, tunggu. Oke, kita cek
metode analisis diskriminan dan mengenali ini. Yang kedua, ide inovasi. Oke, kita bisa klik semuanya untuk ditambahkan langsung ke library Mendeley kita. Oke, itu Mendeley. Jadi di laman ini ada beberapa referensi ya teman-teman, dan ini ada prosesnya adding. Kalau udah ada centang begini berarti sudah masuk. Balik lagi ke perpustakaan kita. Nah, jika ada tombol hijau ini berarti baru saja diunggah. Dan seperti yang kita tahu, itulah proses dalam mengunggah metadata ke dalam perpustakaan Mendeley. Dari sekian banyaknya literatur yang sudah masuk ke perpustakaan, sebaiknya kita organize atau organisir berdasarkan mungkin topiknya, temanya, dan juga mungkin jenis dan sumbernya, seperti dari art journal, dari proceeding, dari berita dan artikel. Nah, dengan cara fitur collection, favorit, dan juga teks. Contohnya, kita akan menggunakan fitur teks. Nah, kita tadi ingat PUPR ungkap serapan ini, kita bisa melihat ke informasi, kita bisa menambahkan teks berita, detik.com. Oke, berita PUPR, berita perumahan atau perumahan. Nah, selanjutnya kita bisa melihat nih di all references, filter, dan teks mana saja yang berasal dari detik.com. Ini sangat membantu sekali ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang seperti kita tadi lihat ada recently added. Mendeley is watching folder. Kenapa ya? Oh, ini karena masih filternya nyala. Kita matikan. Oke, recently added. Ini dia akan mensortir dari yang pertama kali di upload sampai hingga ke yang akhir. Kalau recently added, kita klik saja nih teman-teman, yang mana yang berasal dari jurnal pemukiman. Tadi ini dia tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 11 referensi dan kita klik organize. Bisa add to collection, add to group, remove from collection. Nah, kita bisa membuat koleksi berdasarkan relevansi yang kita mau. Create collection, jurnal, permukiman. Oke, dan bisa diseret saja ke sini, 11 referensi akan masuk ke situ. Nah, jadi bisa fokus untuk melihat sumber-sumbernya apa saja. Dan kalau kita klik, kita bisa membaca sumber-sumber yang mempunyai PDF. Ini kan salah, bisa kita klik kanan, lalu kita delete references dan akan semuanya ke trash. Namun bisa juga kita klik kanan lagi, kita centang, kita pulihkan atau restore. Selanjutnya, apabila kita mempunyai artikel yang sangat favorit atau yang sangat penting, kita dapat mempinnya dengan fitur bintang, dan ini akan masuk ke favorit. Gitulah cara mengelolanya ya. Jadi kita sudah menjelaskan tentang collection, teks, dan juga fitur favorites. Lalu bagaimana dengan fitur-fitur lainnya? Yang pertama adalah fitur kolaborasi. Nah, fitur kolaborasi ini sangat penting. Contoh, dalam lingkup kerja internal pusaka terdapat analis legislatif Komisi 5. Legislatif Komisi 5. Enter. Nah, create group ya teman-teman. Lalu klik kiri tombol 3 ini, manage group. Kita bisa menambahkan lebih dari 10 orang, yakni 25, untuk menambahkan siapa-siapa saja. Contoh di sini diri saya sendiri. Oke, send invitation. Selanjutnya, bagaimana menambahkan referensi di grup ini? Gampang saja, dengan cara misalnya saya ingin berbagi kajian singkat terhadap info singkat ini. Tadi ini yang sudah saya favoritkan, saya share ke sini.
Jadi orang-orang yang ada di grup ini akan bisa membaca referensi yang ada. Nah, kita sudah membahas tentang fitur menambah referensi, mengelola referensi, dan yang terpenting adalah bagaimana menyisipkan referensi tersebut di Microsoft Word. Kita kembali lagi. Nah, ini dia ya. Kita ke references, klik Mendeley Site di sini. Lalu kita cari recently added atau di koleksi atau di grup. Nah, ini dia. Bisa search juga detik OPUPR tadi. Nah, ini dia teman-teman. Jadi contoh, saya ingin menambahkan referensi ini di salah satu paragraf terakhir. Ini ya teman-teman, di sini contohnya tinggal kita klik insert citation. Nah, di sini ND. Berarti ada sesuatu. ND. Kita kembali lagi. Oh, di sini masih kosong teman-teman. Kita tambahkan 2024. Tadi kalau nggak salah tanggal aksesnya tanggal 12. Tanggal publishnya. Dan tanggal 12 bulan September. Oke, kita syncing lagi. Ini bisa kita hapus saja. Nah, oke. Mendeley Site, refresh. Oke, insert citation. Nah, akan muncul ASMIC 2024. Selanjutnya lagi, contoh kita memasukkan ini dia. Dari grup jurnal pemukiman. Mau menambahkan beberapa referensi. Oke, kita insert 3 citation. Nah, ini dia. November et al. Dan ini sudah mengikuti format APA 7. Lalu bagaimana membuat daftar pustaka secara otomatis? Nah, ini gampang saja. Kita lihat ada 3 titik di sini. Klik kanan, insert bibliografi, dan continue. Nah, jadi sudah ada ASMIC, November, Oktarini, dan Rosa. Dan itu sudah di list berdasarkan abjad. Sangat mudah sekali menggunakan Mendeley. Selanjutnya, kita bisa menggunakan fitur-fitur lainnya seperti menambahkan sorotan. Nah, contohnya di sini nih. Kita bekerja dalam grup. Kita ingin melihat literatur terkait backlog. Ini mungkin akan memakan beberapa waktu. Nah, di sini nih. Kita ingin mengambil alinea ini untuk dijadikan pembahasan di analisis kita. Dari sini sampai sini. Kita bisa highlight dengan sesuai warna. Nah, ini fitur sorot dan juga memberikan komentar di sini. Tolong untuk ini tambahkan literatur ini. Oke. Dan orang yang mengakses atau rekan kerja kita dapat melihat komentar-komentar yang ada. Jadi berikut teman-teman untuk fitur yang terakhir ini adalah fitur notebook. Notebook itu tidak tersedia ya di grup, namun kita gunakan secara personal. Jadi kajian perumahan dari referensi siapa nih? Contohnya dari literatur Amalia diketahui. Nah, itu keuntungan dari fitur notebook. Jadi begitu saja teman-teman penggunaan Mendeley Reference Manager. Semoga dengan ini membantu teman-teman untuk menyusun referensi dan meningkatkan produktivitas kita. Terima kasih.